teman-teman, perkenalkan nama saya Nawita Kasih Prastia, mahasiswa Teknik Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Berawal dari pengalaman berada di dua posisi ini, yaitu sebagai pemilik yang kehilangan barang berharga dan juga sebagai penemu barang milik orang lain, saya menyadari bahwa belum adanya sistem yang dapat membantu mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, saya sudah membuat aplikasi bernama Lost and Found, di mana aplikasi ini bukan hanya sekedar sistem pelacak, melainkan sebagai jembatan untuk saling membantu secara aman dan transparansi. Pada aplikasi ini saya menggunakan Firebase supaya sistem keamanan, pelacakan, dan sinkronisasi data berjalan dengan lancar dan real time. Kita langsung masuk ke demo aplikasi. Pada dashboard aplikasi akan menampilkan monitor terkini mengenai total barang aktif atau total barang yang tersimpan di Firebase. Kemudian ada pengingat atau reminder untuk tips keamanan publik yang bisa dibaca oleh para pengguna. Kita langsung saja demonstrasikan sebagai penemu barang. Kita bisa langsung klik icon kamera di sini, yang mana akan langsung merujuk pada pemotretan barang. Jadi barang yang kita temui nih kita potret teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita bisa klik OK. Lalu kita masukkan, kita harus melengkapi form ini ya teman-teman. Nama barang misalnya kalkulator ping. Aplikasi ini akan menyimpan data yang kita input beserta GPS koordinat dari perangkat ini. Perangkat terakhir. Jadi posisinya misalkan kita baru nemu nih, langsung kita inputkan foto dan kelengkapan lainnya. Jadi sistem akan merekam posisi terakhir pada perangkat ini. Kalkulator ping misalnya di meja kiri ruang 2. Kemudian kita perlu memberikan pertanyaan validasi kepada pemilik. Jadi di sini fitur keamanannya tidak sembarang orang bisa menjawab ini. Jadi penemu harus memberikan pertanyaan yang sekiranya dia hanya diketahui oleh pemiliknya. Misalnya, gambar stiker apa yang terdapat pada belakang kalkulator. Ini kan nggak semua orang tahu, pasti yang tahu hanya si pemiliknya. Jadi kayak yang spesifik gitu teman-teman. Misalnya jawaban benarnya stiker sapi. Kita bisa langsung kirim laporan. Nah, jumlah barangnya bertambah kan di monitor terkini. Kemudian kita lanjut sebagai POV sang pemilik yang sedang mencari barangnya. Di sini kita bisa ketikkan nama barangnya ataupun kita bisa gunakan fitur speech. Di sini kita gunakan fitur speech ya teman-teman. Kalkulator ping misalnya. Di sini menunjukkan beberapa preview, misalnya ada banyak kalkulator ping gitu. Tapi kan sang pemilik bisa mencari yang sekiranya punya dia di mana dengan petunjuknya lokasi terakhir. Nah, kita bisa klik lokasi untuk mengetahui di mana sang penemu menemukan barangnya supaya bisa diambil oleh sang pemilik. Pertanyaan keamanan tadi yang sudah diberikan oleh sang penemu akan muncul pada fitur ini. Jadi misalkan jawabnya salah, jawabnya asal, misalkan itu bukan barang dia, jawabnya asal, maka tidak akan menunjukkan lokasi GPS terakhirnya. Jadi kalau beneran sang pemilik betul-betul punyanya, pasti akan tahu. Misalkan jawab stiker sapi, lalu terverifikasi akan menunjukkan titik koordinat perangkatnya. Seperti itu. Kemudian untuk mengklaim pun juga sama, akan memunculkan pertanyaan yang sudah diberikan oleh sang penemu. Kita tinggal jawab saja stiker sapi. Validasi sukses, barang diklaim. Nah, untuk semua aktivitas baik mengunggah maupun mengklaim barang akan tersimpan di riwayat aktivitas ini teman-teman.
berhasil mengklaim, berhasil mengunggah. Kemudian di sini ada pengaturan. Di pengaturan pada aplikasi ini juga saya menerapkan fitur aksesibilitas di mana saya menambahkan fitur talkback. Jika talkback diaktifkan, dia akan membaca sistem baik dari desain UI maupun notifikasi yang ada. Kemudian pada pengaturan sini kita bisa, saat ini kita pakai mode terang, kita bisa gunakan mode gelap. Kemudian saya mengaplikasikan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semua bahasa Inggrisnya akan update pada semua fitur. Kemudian saya juga menyiapkan untuk ukuran font aplikasi, mulai dari sangat kecil hingga ke sangat besar. Kemudian di sini ada manajemen data. Gunanya manajemen data ini untuk menghapus riwayat lama dari aktivitas kita. Fitur manajemen data ini, hapus riwayat lama, akan menyisakan 3 riwayat aktivitas terupdate kita. Kemudian di sini ada aktifkan notifikasi. Nah, di sini fitur yang cukup berguna. Misalkan kita sedang menunggu orang ada melaporkan barang kita, misalnya kita kehilangan mouse nih, terus kita menunggu ada orang lain yang melaporkan mouse. Misalnya saat pelapor melaporkan mouse, kita akan dapat notifikasinya. Misalkan ini, barang incaranmu ditemukan. Seseorang baru saja melaporkan temuan mouse laptop. Begitupun saat aplikasinya berganti bahasa ke bahasa Inggris. Kita aktifkan item phone. Seperti itu, teman-teman. Dan terakhir di sini ada this and that atau ini dan itu sebagai info dari aplikasi, baik panduan, fitur aplikasi, juga tentang aplikasi. Mungkin cukup sekian pemaparan aplikasi mengenai Lost and Found dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.